Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa yang budiman, saya akan melanjutkan keterangan saya pada partai yang pertama, yaitu lagu Cublek-Cublek Suweng yang ada kaitannya dengan kepemimpinan seorang anak manusia. Pada partai yang terdahulu, saya ceritakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo datang ke kota Semarang atas permohonan dari Sultan Trenggono dari Demak untuk mengingatkan Wahyu Widayat agar menjadi seorang bupati tidak gembelengan lagi. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kalijogo orientasi dulu. Kemudian melihat apakah benar yang diceritakan di Demak itu bahwa Wahyu Widayat atau Pangeran Mangkubumi ini gembelengan di dalam memimpin kota Semarang. Kesimpulannya adalah benar. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kalijogo mencari akal bagaimana caranya. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo kebetulan pada waktu itu musimnya adalah musim kemarau. Dan Wahyu Widayat, seorang bupati Semarang ini memiliki banyak kuda. Maka timbullah ide Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyamar sebagai seorang pedagang rumput. Pemirsa yang budiman, Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian berpura-pura sebagai penjual rumput. Kemudian rumputnya ini dijajakan di depan pendopo kabupaten. Rumput-rumput, rumput hijau, baik untuk makanan kuda. Pancingan ini termakan. Wahyu Widayat keluar. Kemudian memanggil tukang rumput. Hei tukang rumput, sini. Kamu menjual rumput? Inggih Gusti. Kalau begitu, rumputnya kamu taruh di gedokan ya. Ngestaken dawuh Gusti. Rumput ditaruh di gedokan, tukang rumput kemudian kembali. Kemudian Wahyu Widayat memberikan uang kepada tukang rumput. Ini uangmu. Tapi tukang rumput itu mengatakan, terima kasih Gusti, saya sudah sangat senang bisa membantu bupati untuk memberikan makan kuda di musim kemarau ini. Habis mengatakan seperti itu, langsung loyor saja keluar. Katanya Wahyu Widayat sebagai seorang bupati, ini orang apa ini? Dikasih uang kok tidak mau? Heran dia. Tapi dalam hatinya senang dan mengatakan goblok banget orang itu. Besoknya datang lagi. Rumput hijau, baik untuk makanan kuda. Wahyu Widayat keluar lagi. Hei tukang rumput sini. Kamu menjual rumput lagi? Nggih Gusti. Taruh di gedokan ya, seperti kemarin. Selesai, datang ke sini lagi untuk menerima uangmu. Nggih Gusti. Pemirsa, ketika tukang rumput datang di depan Wahyu Widayat memberikan uang, tetapi tukang rumput mengatakan, terima kasih Gusti, saya tidak menjual rumput ini kepada Gusti, tetapi saya sangat senang bisa memberikan rumput ini kepada Gusti. Lah, berarti kamu mungkin minta yang lain. Kalau udah mau uang, ayo ngomong minta apa?
Ngestoaken dawuh Gusti. Menawi kepareng, menawi Gusti sampun ngendika kados makaten, hanya saya minta kepada Gusti bahwa beduk yang ada di Masjid Kota Semarang itu setiap waktu dipukul supaya ada orang yang datang sholat dan berjamaah. Hanya itu Gusti yang saya minta. Kamu ini ngomong apa? Disuruh kasih uang gak mau, disuruh minta yang lain, malah ngomong gak karu-karuan. Habis itu Kanjeng Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai seorang pedagang rumput ini ngeloyor aja. Besoknya datang lagi. Rumput hijau, baik untuk makanan kuda. Wahyu Widayat mendengar suara itu keluar lagi. Hei sini kamu. Waduh, rumputnya tambah banyak ini. Iya Gusti, nah, taruh di gedokan ya. Ngestoaken dawuh. Setelah meletakkan rumput itu kemudian datang di hadapan Wahyu Widayat. Kemudian Wahyu Widayat mengatakan, kamu harus mau menerima uang. Ini uangmu yang pertama. Ini uangmu yang kedua. Dan ini uangmu yang ketiga. Ini musim kemarau, musim paceklik. Untuk menghidupi anak dan istrimu. Ayo terima. Mohon maaf Gusti, saya ini tidak butuh uang. Kalau saya itu butuh uang Gusti, saya tidak pakai sulit-sulit. Saya itu hanya cangkulan 1, 2 cangkulan, 3 cangkulan sudah dapat mendatangkan emas kok. Saya itu hanya minta Gusti itu memukul beduk atau memerintahkan orang memukul beduk di Kota Semarang, di Masjid Semarang, supaya orang-orang itu datang sholat dan datang berjamaah. Hanya itu aja. Kamu ini ngomong sembarangan di hadapan bupati. Kamu mengatakan 1 cangkulan, 2 cangkulan, 3 cangkulan bisa menjadi emas. Kamu ini ngomong dengan siapa? Kamu ngomong dengan Wahyu Widayat, Pangeran Mangkubumi, Bupati Semarang. Ngomong jangan sembarangan. Ayo tarik omong kamu. Kalau tidak bisa mewujudkan apa yang kamu katakan, saya potong lidahmu. Mohon maaf Gusti, saya mengatakan apa yang sebuah kebenaran. Tidak ada. Saya tidak bisa menarik ucapan saya lagi. Duh, kalau begitu kamu menantang. Oh tidak Gusti. Baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah bilang seperti itu, kamu harus menunjukkan kebenaran apa yang kamu ucapkan. Kalau tidak, kamu akan saya potong lidahmu. Tapi kalau saya berhasil bagaimana Gusti? Tapi saya tetap Gusti, kalau saya yang menang, nanti Gusti harus menepati janji memukul beduk di Masjid Kota Semarang setiap jam waktu sholat. Hanya itu permintaan saya. Dan permintaan saya yang kedua, tolong besok didatangkan orang-orang sebagai saksi yang banyak di alun-alun sebagai saksi perjanjian kita berdua. Bagaimana? Oke. Maka besok paginya berduyun-duyun banyak orang datang di Kota Semarang, di alun-alun untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Ketika pertunjukan belum dimulai, Adipati mengatakan, hai saudara-saudara semuanya, ini tukang rumput sombong. Dia berani menantang Bupati Semarang. Dia penjual rumput, saya kasih uang tidak mau. Dia malah mengatakan, kalau butuh uang, kalau ingin uang, 1, 2, 3 cangkulan saja bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan emas. Sekarang mari kita saksikan. Taruhannya adalah kalau tidak bisa mewujudkan, potong lidahnya. Bagaimana? Sorak-sorai di alun-alun luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi?
terjadilah sebuah keajaiban. Setelah 1 cangkulan, 2 cangkulan, kemudian 3 cangkulan diangkat, maka seluruh yang hadir terdiam membisu 1000 bahasa. Mengapa? Karena apa yang diucapkan oleh tukang rumput tadi itu menjadi sebuah kenyataan. Emas sebesar kepala kerbau, dan bahkan tanah yang cangkulan pertama dan cangkulan kedua menjadi emas juga. Akhirnya Bupati Semarang langsung merangkul kakinya tukang rumput. Mohon maaf, Anda ini siapa? Bapak ini siapa? Kamu sudah kalah. Kamu harus menepati janjimu. Setiap waktu sholat, kamu harus memukul beduk di Masjid Kota Semarang. Kamu ingin tahu saya? Kalau kamu ingin tahu saya, carilah saya di Gunung Jabalkat. Langsung Kanjeng Sunan Kalijogo langsung pergi. Tidak tunggu lama, besok pagi Wahyu Widayat memacu kuda menuju kota Demak. Mengapa? Wahyu Widayat malu bukan main. Dia dipermalukan di hadapan rakyatnya yang sekian banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Di Demak, Wahyu Widayat menyerahkan kekuasaan bupati kepada Sultan Trenggono. Dia mengundurkan diri. Kemudian dia kembali pulang. Kemudian memanggil Dewi Kerakitan, istrinya, atau Nyai Ageng Kaliwungu, untuk menanyai, hai istriku Nyai Kerakitan, besok pagi harta seluruhnya ini saya bagi-bagikan kepada fakir miskin dan untuk perjuangan agama Islam di kota Semarang. Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu setuju, ikutlah saya. Tetapi kalau kamu tidak setuju, kamu tidak usah ikut saya. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya Nyai Kerakitan mengatakan, ya jangan seluruhnya mas, sebagian saja. Tidak, saya sudah bertekad untuk seluruhnya saya berikan. Saya hanya ingin memiliki 1 baju yang melekat di badan saya. Dan besok saya akan mencari tukang rumput yang kemarin yang ada di Gunung Jabalkat. Oleh sebab itu, kalau kamu masih ingin ikut saya, seluruh lepaskan. Inggih, kula nderek jenengan. Apa yang terjadi? Besok paginya Nyai Kerakitan mengikuti suaminya yang berjalan mulai dari kota Semarang menuju Solotigo. Dari Solotigo belok ke timur, yaitu menuju ke Boyolali. Setelah ke Boyolali kemudian terus ke timur, yaitu menuju ke Selogringging. Kemudian berbelok agak ke selatan menuju ke daerah Wedi. Kemudian sampailah ke daerah Klaten. Tapi perempuan masih saja tidak bisa jujur. Dia masih membawa dan menyimpan emas intan permata yang disimpan di tongkatnya. Tapi akhirnya semuanya bisa diselamatkan. Kemudian sampailah dia di Gunung Jabalkat dan ketemulah dengan Sunan Kalijogo dan dia akhirnya berguru di sana. Setelah itu Sunan Kalijogo memberikan wejangan-wejangan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk menjadi seorang figur publik yang dihargai banyak orang. Akhirnya berhasil, walaupun ujian begitu berat. Akhirnya Wahyu Widayat menjadi seorang mubalek yang sangat terkenal dan populer di daerah Klaten, yang akhirnya dikenal dengan Sesuhunan Tembayat atau Ki Bayat, yang banyak dihargai banyak orang, yang memiliki banyak santri, yang memiliki banyak pengikut, dan hidupnya begitu tentram dan sederhana. Itulah pemirsa cerita akhir dari seorang anak manusia
yang semula gembelengan memimpin sebuah kota, kemudian dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, dan akhirnya dia berhasil menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, tetap ikuti saya, dukung saya. Jangan lupa subscribe, like, dan agar acara ini terus berlangsung. Sampai ketemu pada cerita yang lain. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You keren.